Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Karisma Binastika dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Perkenalkan, nama saya Danik Nolita dari Offering AA. Latar belakang sosiologis sastrawan. Sastrawan adalah orang yang menghasilkan karya seperti novel, puisi, sajak, naskah, sandiwara, dan lain-lain. Sastrawan juga merupakan makhluk sosial yang juga berinteraksi dengan banyak orang. Seorang sastrawan juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berinteraksi dengan banyak hal. Latar belakang tersebut juga akan memengaruhi hasil karya-karya yang diciptakannya. Junus menjabarkan latar belakang sosiologis terdiri atas 6 faktor, yaitu asal sosial, kelas sosial, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Asal sosial merujuk pada lingkungan tempat sastrawan dibesarkan atau tinggal dalam kaitannya dengan karya sastranya. Sebagai contoh, sastrawan Budi Dharma. Budi Dharma dilahirkan pada tanggal 25 April 1937 di Rembang. Sekarang ia tinggal di Surabaya. Ia sering berkeliling ke kota-kota di Indonesia dan mancanegara. Di antara kota-kota yang pernah disinggahi dan ditempatinya, ada beberapa kota yang berkesan dalam dirinya. Kota tersebut adalah Surabaya, Bloomington di Amerika Serikat, serta kota Guwahati dan Madras di India. Bahkan, kota Guwahati di India masuk ke dalam cerpen yang berjudul Guwahati yang ditulis di India pada tanggal 23 Juli 1984. Pada contoh tersebut, sastrawan Budi Dharma banyak menghasilkan karya-karya yang dilatar belakangi oleh tempat-tempat yang ia kunjungi, seperti novel kedua Budi Dharma, Raffles, yang banyak mengambil latar belakang di Surabaya. Novel ketiga Budi Dharma, Nitalis, juga banyak mengambil latar kota Surabaya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan sekitar dapat memengaruhi dan menjadi awal mula terciptanya karya tersebut. Selanjutnya, kelas sosial sastrawan. Kelas sosial sastrawan adalah kedudukan di dalam masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan apakah sastrawan berasal dari kelas atas, menengah, atau bawah. Jadi, apakah sastrawan tersebut dan kalangan elit atau kalangan menengah atau kalangan bawah atau kalangan terhormat dan sebagainya. Sebagai contoh, beberapa sajak Sapati Djoko Damono mencerminkan masa-masa sulit yang dialaminya dahulu. Hal ini merupakan bukti adanya hubungan kesejajaran. Apa yang dialami Sapati Djoko Damono sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam puisi-puisinya. Hubungan keterbalikan tampak pada Umar Khayyam saat ia berada pada situasi yang mapan, yaitu ketika ia mapan dan berada di hotel mewah, justru ia bercerita tentang masyarakat kelas bawah. Jenis kelamin sastrawan. Jenis kelamin sastrawan juga berkaitan dengan kesastrawannya. Seperti N. Hardini dalam novel-novelnya, juga banyak bercerita dan menyuarakan wanita, seperti Suara Wanita Indonesia yang berjudul Pada Sebuah Kapal, Hati yang Damai, La Barca. Wanita Belanda atau yang berjudul Keberangkatan, atau wanita Jepang yang berjudul Namaku Hiroko. Umur sastrawan. Umur sastrawan juga berpengaruh terhadap karya-karyanya. Semakin bertambahnya umur, pola pikir seseorang juga semakin berkembang, dan semakin bertambah umur, wawasan dan ilmu pengetahuan juga semakin bertambah. Pada masa remaja, orang sering melakukan protes dan berpetualangan. Hal ini dilakukan oleh para sastrawan muda seperti contoh puisi-puisi Taufik Ismail dan Rendra, berisi puisi-puisi protes sosial. Setelah dewasa, orang lebih suka melakukan perenungan. Selanjutnya, pendidikan sastrawan. Pendidikan sastrawan juga sangat berpengaruh, walaupun formal maupun informal. Sastrawan seperti A.A. Nafis, Wildan Yatim, Ajib Rosidi, Trisno Yuwono, dan Chairil Anwar ternyata banyak membaca buku karya sastra sebagai wujud dari pendidikan informal.
Budi Dharma. Selain sebagai sastrawan, ia menempuh pendidikan formal tentang ilmu sastra dan proses kreatif sastra. Pekerjaan ternyata juga berpengaruh terhadap kesastrawanan seseorang, seperti Profesor Dr. Raden Panji Nugroho Noto Santoso adalah seorang penulis cerpen Indonesia yang menjadi sejarawan militer yang menjabat sebagai guru besar sejarah Indonesia di Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang psikologis sastrawan. Perilaku seseorang selain ditentukan oleh sistem organ biologisnya, juga dipengaruhi dan ditentukan oleh akal dan jiwanya. Unsur-unsur kepribadian tersebut yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Surya Brata lebih terperinci lagi mengemukakan bahwa aktivitas manusia mencakup perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, pikiran, perasaan, dan motif-motif. Hal ini juga berlaku bagi individu sastrawan. Pengetahuan adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otak-otaknya. Berkaitan dengan hal ini, Jung menciptakan tipologi psikologi membagi kepribadian atas 4 tipe, yaitu pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Keempat tipe tersebut dibagi lagi atas 2 kategori, yaitu ekstrovert dan introvert. Unsur kedua dari kepribadian adalah perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Perasaan dapat menimbulkan kehendak, yaitu kehendak untuk mendapatkan suatu kenikmatan atau kehendak positif, dan menghindari hal yang dirasakan sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat kepadanya atau kehendak negatif. Unsur ketiga dari kepribadian adalah dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah merupakan naluri tiap makhluk hidup yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, melainkan karena sudah terkandung dalam organismenya. Ada sastrawan yang berkarya untuk mempertahankan hidup. Ali Akbar Nafis pernah dicurigai menjadi komunis gara-gara beliau ikut konferensi pengarang Asia Afrika di Denpasar yang berbau komunis. Ada juga sastrawan yang berkarya untuk mencari makan. Produktivitas Trisno Yuwono dalam menulis cerpen-cerpen di bulan semakin menjadi ketika ia sudah keluar dari dinas TNI tahun 1953, dan ada juga sastrawan yang berkarya untuk meniru tingkah laku sesamanya. Untuk menjadi sastrawan, Trisno Yuwono mencoba meniru-niru Riono Pratikno dalam mengambil kerangka cerita, yakni cerita aneh-aneh dan cerita tentang masa kanak-kanak. Dan ada juga sastrawan yang berkarya sebagai perwujudan dorongan untuk berbakti. Beberapa sastrawan mencantumkan karyanya untuk seseorang. Beberapa puisi Khairil Anwar dipersembahkan untuk orang tertentu. Misalnya untuk Neni Kanda puisi berjudul Nisan. Hampir semua sastrawan yang berkarya karena dorongan akan keindahan. Meski kadarnya untuk setiap sastrawan berbeda-beda, karya sastra dimanfaatkan oleh sastrawan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas. Ada sastrawan yang berkarya sebagai perwujudan dorongan akan rasa ketuhanan. Contohnya, Taufik Ismail mengakui bahwa dasar dari puisi-puisinya adalah dasar keagamaan, meski tidak diwujudkan dalam simbol-simbol keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, latar belakang kebahasaan dan kesastraan sastrawan. Pendapat tentang bahasa memanglah banyak, terlepas dari pembagian dalam memandang bahasa tersebut. Dalam komunikasi biasa, ketika menyampaikan pesan, penyapa harus memperhatikan sistem bahasa dan sistem sosial budaya. Ketika ingin menyampaikan pesan, penyapa harus memilih bahasa yang dikuasai oleh orang yang disapa. Selain itu, sistem sosio-budaya juga harus diperhatikan oleh penyapa. Ia harus memperhatikan kata-kata yang mempunyai nilai rasa berkaitan dengan bahasa yang akan digunakan. Misalnya, dilarang menggunakan kata-kata tabu yang dapat menyinggung perasaan orang yang disapa atau masyarakatnya.
Begitu juga dengan sastrawan, ia mempergunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa tersebut harus dimengerti oleh pembacanya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan berangkat dari bahasa natural, yaitu bahasa yang dimengerti oleh banyak masyarakat. Meskipun dengan bekal bahasa natural, sastrawan dapat menciptakan bahasa yang sesuai dengan sistem sastra. Sistem sastra yang diciptakan sastrawan harus diterima oleh pembaca dengan cara yang sama. Jika tidak, maka komunikasi bisa gagal antara sastrawan dengan penikmat karya sastranya. Itulah sebabnya bahasa sastra bukan bahasa yang melanggar bahasa natural, tetapi memang memiliki kaidah tersendiri. Sastrawan dipandang sebagai orang yang memiliki kreativitas berbahasa yang lebih dibandingkan dengan anggota masyarakatnya. Dalam komunikasi biasa, di dalam diri seorang penutur terdapat dua kekuatan, yaitu yang pertama individualisme, yang kedua ada konformitas. Individualisme adalah mensyaratkan mengenai adanya perbedaan bahasa antar individu, sedangkan konformitas mensyaratkan adanya penyesuaian bahasa yang digunakan satu individu untuk tunduk pada kaidah bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya. Bahasa yang digunakan sastrawan selain harus memenuhi prinsip konformitas, harus memenuhi prinsip individualisme. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa yang juga dikenal oleh banyak masyarakat. Hanya saja oleh sastrawan bahasa itu dijadikan milik yang lebih individu dengan menggali lebih dalam makna, menambah makna, dan bisa juga sastrawan tersebut menawarkan bahasa yang baru. Itulah sebabnya Waluyo menyatakan bahwa karya sastra adalah ekspresi individual pengarang dengan menggunakan bahasa yang idiosentrik. Contohnya dalam puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, semua kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut tidak ada yang asing dan aneh, namun ada juga kata-kata yang bersifat individualisme yang hanya dimiliki oleh Sapardi Djoko Damono. Dari segi sastrawan, komunikasi sastra memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi itu mengalami deotomatisasi karena ide, pesan, wahana, kebahasaan tidak begitu saja diperoleh, melainkan harus diolah sehingga pengujarannya tidak dapat berlangsung begitu saja. Yang kedua, yaitu komunikasi tidak memiliki kepastian hubungan dengan penanggap. Yang ketiga, yaitu penutur menyampaikan gagasan secara tidak langsung. Sedangkan dari segi bahasa yang digunakan, kekhasan bahasa tampak pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa sastra bersifat polisemantis dan multifungsional. Polisemantis adalah suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya, saya masih mempunyai darah dengan keluarga Burani. Makna darah di sini yaitu maksudnya kesaudaraan. Sedangkan tubuhnya berlumuran darah. Nah, maksud darah di sini yaitu darah yang ada di dalam tubuh. Maksud bahasa bersifat multifungsional yaitu satu kata yang dapat dipakai untuk mendukung suatu fungsi. Ciri yang kedua yaitu bahasa sastra merupakan wujud sistem dari sistem karena bahasa sastra dilandasi sistem bahasa yang natural dan sistem kode dalam konvensi sastra. Yang ketiga, dalam kadar puisi, bahasa sastra menunjukkan adanya pemadatan struktur kebahasaan, pengayaan makna, dan variasi pola struktur. Yang keempat, bahasa sastra mengandung konotasi makna yang bersifat individual. Pun kreativitas sastrawan dijunjung tinggi dan sastrawan memiliki lisensia poetika, sastrawan harus tetap memperhatikan aspek sosio-budaya di lingkungan sekitarnya. Lisensia poetika adalah kebebasan pengarang untuk menyimpang dari kenyataan, dari bentuk atau aturan untuk mencapai suatu efek. Di Indonesia, kasus cerpen Ki Panji Kusmin yang berjudul Langit Makin Mendung merupakan contoh ketidakpekaan sastrawan terhadap sosio-budaya masyarakat. Dalam cerpen tersebut terdapat penggambaran Tuhan dan Nabi Muhammad yang menyinggung perasaan umat muslim. Sedangkan di Inggris, sastrawan yang bernama Salman Rushdie juga pernah mendapat kecaman karena novelnya yang berjudul Ayat-Ayat Setan. Selain sistem bahasa, sistem sastra juga harus diperhatikan oleh sastrawan. Ketika sastrawan ingin menyampaikan pesannya dalam puisi, maka kata-kata, lambang, simbol, ungkapan, dan bentuk pesannya akan berbeda dengan bentuk drama, novel, cerpen, ataupun roman.